Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemerintah menyepakati jadwal pemungutan suara pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Usulan tanggal tersebut awalnya disampaikan Ketua KPU Ilham Saputra di hadapan anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara Voice Netizen, dan di episode kali ini saya akan bicara mengenai pemilu. Untuk kedua kalinya Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024. Dan kalau ngomongin pemilu, saya jadi teringat pemilu di tahun 2019 yang lalu ya, di mana KPPS memiliki beban berat sehingga ini perlu dijadikan bahan evaluasi. Kebetulan di tahun 2019 yang lalu saya jadi PPS dan saya melihat kerja KPPS itu memang capeknya double. Menguras tenaga, menguras pikiran. Mereka itu tidak tidur dari mulai pemungutan suara, kemudian penghitungan perolehan suara, belum lagi lanjut ke pengisian formulir model C1 atau rekapitulasinya itu sampai jam 12, bahkan bisa sampai jam 1 malam. Jadi sekali lagi ini perlu dijadikan bahan evaluasi oleh KPU ya. Tadi di depan saya putarkan video yang mengabarkan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD RI itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu akan dilaksanakan pada hari Rabu juga, tapi tanggal 27 November 2024. Jadi ada senggang waktu sekitar 9 bulan ya, dari Pilpres ke Pilkada. Kemudian mengenai budget atau mengenai anggaran, ini kabarnya anggaran yang diusulkan oleh KPU untuk pemilu itu sebesar 86 triliun dan untuk Pilkada 26 triliun lebih. Artinya dengan mahalnya ongkos politik dalam pemilu serentak di tahun 2024 nantinya dapat membawa harapan ya bagi kita agar para pemimpin dan para wakil rakyat yang terpilih nanti mereka dapat membawa perubahan yang berarti bagi bangsa. Jadi tidak sia-sia budget atau anggaran yang diambil dari APBN untuk penyelenggaraan pemilu ini besar, tapi ada perubahan untuk bangsa ini. Sebagai pemilih, kita sebaiknya harus rajin juga menelusuri informasi rekam jejak para calon pemimpin dan para calon wakil kita nanti ya, mulai dari latar belakang, kemudian pendidikan, keluarga, aktivitas sosialnya, kerja yang sudah dilakukan untuk orang banyak, dan visi misi yang nanti mereka buat apakah sudah relevan atau belum. Dan ingat bahwa pilihan kita itu menentukan kesejahteraan di masa depan. Indonesia harus bisa menjadi negara yang maju, negara yang bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Jangan mudah juga kita terpengaruh hoax kampanye ini, pasti bakal bermunculan nih kabar-kabar bohong. Nah, kemudian yang tidak kalah juga money politik juga kita harus hindari, karena dalam aturan demokrasi itu tidak menghendaki cara-cara seperti itu. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja yang terukur, bukan sekedar program kerja untuk menarik simpati kita saja. Kalau kita melihat Pilpres ke belakang ya, 2014 dan 2019, menurut saya kita sudah berhasil memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia lebih baik. Dari mulai awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dan para menteri kabinet kerjanya itu terus terlihat mengebut pembangunan di bidang infrastruktur. Itu saya yakin dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial. Jadi saudara-saudara kita yang di luar Jawa pun dapat merasakan ya. Sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sudah kena gitu. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan buat
para generasi muda yang masih apatis, masih tidak peduli terhadap negaranya sendiri. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalian itu adalah masa depan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang. Kalian harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sehingga kalian layak disebut sebagai agent of change atau sebagai agent perubahan, agent yang bisa membawa perubahan Indonesia di masa mendatang. Kalau bukan kita sebagai generasi penerus, siapa lagi gitu. Jadi sifat apatis terhadap negaranya sendiri kita buang. Apabila Indonesia bisa lebih baik, maka bangsa ini akan menjadi negara dengan ekonomi yang sangat besar, dan cita-cita untuk Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 itu menurut saya merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan bisa dicapai. Demikian Voice Netizen kali ini, dan terima kasih.